honor to the end. Halo semuanya, selamat datang kembali di Ismail Hobby. Hari ini kita akan melihat lebih dekat salah satu pemimpin paling ikonik dari Autobots, yaitu Optimus Prime. Kalau di sini figurnya adalah MF004. Ya, ini adalah versi KO downscale dari figur Optimus Prime The Last Knight Premium dari 3A. Oke, mari kita kupas tuntas apa yang membuat figur ini layak atau tidak layak untuk kalian koleksi. Kita mulai dengan tampilan keseluruhan. Optimus Prime ini memiliki tinggi sekitar 31 cm. Untuk saya ini ukuran yang pas dan dengan berat kurang lebih 875 gram. Kesan pertamanya, ini detailnya keren sekali, sangat-sangat detail, tidak kalah dengan punyanya 3-0 ya, dengan harga yang tentunya nggak sampai setengahnya. Saya pertama kali megang, ini rasanya seperti menghadirkan kombinasi nostalgia dan teknologi desain terkini, di mana Optimus Prime sebagai seorang knight, itu menurut saya pilihan yang cukup baik. Dan ini tidak banyak orang juga yang suka. Tapi kalau teman-teman suka dengan desain ini, berarti kita adalah teman. Ya, sambil kita lihat detailnya, ini kita lihat kepalanya sangat detail sekali. Catnya di sini sayangnya masih kurang baik di bagian masknya ya, atau cover mulutnya. Itu agak kurang baik menurut saya. Ya, di samping ini pun juga untuk bahunya pun agak kurang baik, terutama untuk efek weatheringnya. Itu banyak sekali cat-cat hitam yang mengganggu. Ini saya temukan juga dari review-review orang lain, ya, terutama dari luar negeri, itu cat-catnya numpuk di tangan semua. Ini bisa dilihat tangan saya hitam-hitam, itu nempel semua ke tangan, sehingga ketika menghandle figur ini itu terasa agak sticky ya, lengket-lengket begitu. Ini nanti saya akan bersihkan menggunakan cleaner, yang mungkin nanti saya juga akan weathering sendiri, sehingga ini bisa menyesuaikan dengan selera saya ya untuk weatheringnya, ataupun juga battle damage-nya. Tapi kalau misalnya overall dari detailnya ini lebih detail. Untuk huruf-huruf Cybertron-nya pun ini diukir ya, bukan hanya sebatas cat saja seperti di 3-0. Sekarang kita akan bicara artikulasinya. Untuk kepala sendiri ini ada double joint ya di bagian kepalanya sendiri dan lehernya, sehingga range geraknya itu sangat luas ya dibandingkan dengan 3-0 punya. Ini lehernya pun lebih panjang, sehingga tingginya pun bila dibandingkan dengan yang 3-0 itu lebih tinggi. Nah, selanjutnya untuk bahan-bahannya sendiri memang di sini perpaduan antara plastik, die cast dan juga soft material ya. Di sini seperti bahan bukan plastik ya, karet, seperti rubbery gitu ya. Yang seperti ini nih di pinggir ini sangat lentur sekali sehingga tidak khawatir untuk patah. Nah, ini di bagian dada pun ternyata ada artikulasi untuk bisa ditekuk ke tengah sehingga tidak menghalangi gerakan dari tangan, dan di sini bisa lihat ada engselnya di situ. Nah, ini pun juga bahannya terbuat dari soft material yang cukup fleksibel untuk dipegang. Kita lanjutkan ke bagian tangan. Tangan bisa diangkat seperti ini, dan di sini bahunya bisa digerakkan seperti ini. Dan ini juga ada ball joint-nya, sehingga kita bisa sesuaikan untuk tidak menghalangi gerakan tangan diangkat ke atas. Namun memang terbatas juga ya. Dan di bagian bahu tersebut juga ada butterfly joint yang range-nya juga cukup lumayan menurut saya. Ya, tangan bisa diputar 360 derajat,
Tapi tentunya di sini ada bagian yang menghalangi, namun ini sebenarnya adalah soft material ya, jadi tidak khawatir juga untuk patah. Jadi banyak sekali di sini soft material yang digunakan, termasuk juga di beberapa bagian lainnya. Nah, sedangkan untuk lengannya sendiri bisa ditekuk lebih dari 90 derajat, which is nice. Dan lalu ini jari-jarinya pun full artikulasi ya. Dan ini range-nya sangat luas sekali, bisa teman-teman lihat, bisa melebar sampai selebar itu. Untuk pergelangan pun ini ball joint. Sekarang untuk bagian badan ini bisa kita tekuk, namun memang tidak sedalam yang punyanya Threezero ya. Tapi kalau misalnya dilihat-lihat, cukuplah untuk kita bisa melakukan pose-pose yang dinamis. Dan dari belakang pun cukup cakep juga nih untuk tulang punggungnya nih. Dan untuk bagian pinggang ini ada shirtnya ya, armornya yang bisa kita tekuk-tekuk seperti ini. Mudah sekali untuk kita manipulasi mau ke kanan mau ke kiri, itu juga bisa. Lanjut di bagian pinggang atau pahanya, ini juga bisa ditekuk ke bawah dan kita bisa angkat setinggi ini untuk bagian kakinya. Kakinya sendiri bisa kita tarik ke bawah untuk menambah range ketika kita akan menaikkan dari depan seperti ini. Selanjutnya untuk bagian lutut, ini yang saya suka. Ada mekanisme yang berbeda dengan punyanya Threezero. Di sini untuk bagian armor lututnya itu bisa membuka seperti ini. Memang untuk sudutnya itu tidak lebih dalam dari Threezero, walaupun kita bisa juga nih membuka armor bagian betisnya untuk menambah range-nya. Tapi saya lihat sih ini tetap tidak sedalam dari punyanya Threezero untuk sudutnya ya. Sedangkan untuk pergelangan kaki atau ankle ini juga sangat disayangkan karena range-nya itu sangat terbatas sekali kalau dibandingkan dengan Threezero. Ini yang agak menghambat kalau kita mau pose-pose yang lebih dinamis. Ya, sekarang kita bicara aksesorisnya. Di sini ada tamengnya atau shield. Ini bisa kita buka seperti punyanya 3A Premium ya. Ini bisa kita geser ke samping lagi seperti ini. Dan menariknya, untuk shield ini nanti kita bisa combinekan dengan senjatanya dan ini akan menjadi satu shield yang dapat menyerang dan ini keren sekali. Aksesoris selanjutnya adalah pedang. Kita bisa lihat detailnya bagus sekali untuk huruf-hurufnya. Begitu juga dengan blade ini, detailnya juga sangat baik sekali. Selain senjata, kita juga dikasih mulut pengganti ya. Jadi ada yang battle mask, ada juga yang terlihat mulutnya begitu ya untuk Optimus Prime ini. Dengan sistem mountingnya menggunakan magnet. Di MF004 ini kita juga mendapatkan fitur LED untuk mata figurnya. Nah, di sini kita harus memang membuka dulu kepalanya dan menyalakan switch-nya. Memang matanya juga tidak sedetail yang Threezero, namun saya rasa cukup ganteng lah. Dengan matanya menyala ini, kesannya dia menjadi lebih hidup. Jadi, bagaimana nih kesimpulannya? Kalau menurut saya, figur ini sangat-sangat pantas untuk dimiliki dengan harganya yang jauh lebih murah, detailnya mirip-mirip, dan juga artikulasinya juga cukup memadai. Yang paling penting adalah set aksesorisnya yang bejibun dan solid sekali. Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang Optimus Prime ini. Dan terima kasih ya sudah menonton semuanya. Jika kalian suka dengan review ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Ismail, sampai jumpa di video berikutnya. Autobots, roll out!